wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dwi Febrianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 21 Kabupaten Seluma. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan Ibu Sang Ayu di sini. Dia sebagai guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 21 Seluma. Selamat pagi Ibu Ayu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya Ibu Ayu hari ini? Astungkara sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Ibu Ayu. Nah, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan di dalam kelas ya Ibu. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di dalam kelas Ibu ya. Oke. Adapun tujuan diadakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ayu lakukan di dalam kelas ya. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini? Itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu Ayu melakukan proses pembelajaran, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid Ibu Ayu ya. Oke Bu Ayu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Ayu. Ya, baik. Yang pertama itu masalah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Ibu. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu untuk pembelajaran yang akan saya supervisi nanti? Oke, baik Ibu. Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat, dengan materi di sini mengidentifikasi fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer, saya memiliki satu tujuan pembelajaran karena ini pertemuannya hanya 2 jam ya Bu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran saya, peserta didik dapat mengidentifikasi dan memberi contoh fakta dan opini dalam artikel ilmiah populer. Baik Ibu Ayu, jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya? Iya, satu. Oke, nah bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan observasi nantinya? Baik, di sini untuk area pengembangan, di sini ada 2 aspek. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Pada aspek pengetahuan, di sini kemampuan mengenali perbedaan dan fakta dan opini. Sedangkan pada aspek keterampilannya itu kemampuan menuliskan kalimat fakta atau opini singkat. Area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan ya Ibu ya? Iya, Bu, ada 2. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari segi strateginya, model pembelajarannya, metode pembelajarannya yang Ibu gunakan pada saat proses pembelajaran. Oke, baik. Untuk strateginya yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Bu, di mana saya akan mendiferensiasikan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan keadaan sosial dan emosional anak tersebut. Baik. Nah, kalau untuk modelnya saya akan menggunakan PBL, problem based learning, dan untuk metodenya mungkin nanti saya akan melaksanakan diskusi, presentasi, tanya jawab ya Bu ya. Oke, berarti rencana Ibu Ayu nanti itu yang diterapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi diferensiasi. Nah, kemudian modelnya model PBL ya. Iya. Kemudian metodenya juga metode diskusi yang akan diintegrasikan dengan sosial emosional juga. Iya. Oke, baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas itu nanti? Untuk media pembelajaran mungkin saya nanti akan menampilkan video yang berkaitan dengan materi tentunya ya Bu ya. Selain itu nanti saya akan membuat LKPD, lembar kerja siswa, contoh-contoh artikel ilmiah nanti untuk siswa mampu mengidentifikasi fakta dan opini dari artikel tersebut seperti itu. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di kelas berapa, jam berapa? Saya akan melaksanakan pembelajarannya itu minggu depan Bu, di hari Senin, jam pertama dan kedua. Oke, berarti dari Senin ya Bu ya? Iya. Jam pertama. Iya, jam pertama setelah upacara ya Bu. Oke. Saya akan melakukan supervisi di kelas, berarti itu di hari Senin di kelas 8 jam pertama. Oke. Nah, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam proses pembelajaran Ibu Ayu nanti ya. Baik. Nah, nanti setelah Ibu Ayu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita
uh, adakan percakapan yang terakhir nanti ya Ibu ya, setelah Ibu melakukan proses pembelajaran, saya observasi di dalamnya. Nah setelah itu nanti ada lagi percakapan kita yang disebut dengan pasca observasi ya Bu. Nanti akan berbincang-bincang lagi kita setelah Ibu melakukan proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah sebelum kita akhiri, apa yang dapat Ibu dapatkan hari ini setelah kita bercakap-cakap ini Bu? Setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, saya lebih mendapatkan gambaran yang terarah mengenai proses pembelajaran yang akan saya laksanakan tentunya di kelas 8 di hari Senin minggu depan. Oke. Ibu Ayu, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini untuk kegiatan pra observasi, sampai ketemu di observasi nantinya ya Ibu ya. Iya, baik Bu. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu kegiatan observasi di dalam kelas nantinya, juga percakapan pasca observasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam kalimat menyebutkan nama orang atau jabatan. 4. Dalam kalimat menyebutkan hasil survei, penelitian, atau pengamatan. Contohnya, di SMP Merdeka terdapat 5 peserta didik di Palembang. Minggu lalu Ibu sudah bagi kalian dalam kelompok belajar sesuai dengan minat belajar kalian. Di sini ada kelompok apa? Audio.
Asia.